Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kusmiati dari SMAN 1 Tambu Selatan, Kabupaten Bekasi, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata, nilai-nilai, dan peran guru penggerak di dalam modul 1.2. Berikut fasilitator saya bernama Bapak Trisno Widodo dan guru pengajar praktik saya Ibu Harlina, dan saya sendiri Sri Kusmiati sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam modul ini yaitu melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. Berikut merupakan persiapan aksi nyata saya pada modul 1.2, yaitu saya melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tambu Selatan. Pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Selanjutnya saya mempelajari tentang peran dan dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri yang sederhana dapat dilakukan diri saya sendiri dari sekarang, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dan berpihak pada murid. Secara mandiri dan inisiatif, merubah metode pembelajaran berpihak pada murid dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek atau student center yang secara aktif dalam belajar di kelas. Kemudian guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Contohnya ketika saya melakukan pemberian tugas dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membuat tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Alhamdulillah peserta didik menjadi senang dan antusias ketika diberikan tugas dengan kodrat zamannya, sehingga hasil tugas yang dihasilkan berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu berdiferensiasi produk. Contoh peran saya menjadi pemimpin pembelajaran dan memiliki nilai berpihak pada murid, yaitu membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran, membuat secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi, mencari sumber referensi lewat media, contohnya seperti internet, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat, dan tugas dibuat berbeda berdasarkan kesempatan atau kemampuan peserta didik atau berdiferensiasi produk. Berikut merupakan dokumentasi pengembangan diri yang saya lakukan di kelas, yaitu berpihak pada murid dengan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan diri yang saya lakukan yaitu menjadi coaching bagi guru lain dan bersifat mandiri dan kolaboratif. Pengembangan diri yang saya lakukan secara mandiri dan dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan saya dengan melakukan 1. Berkolaborasi dengan rekan MGMP di sekolah. 2. Berkolaborasi dan coaching dengan teman sejawat. 3. Membentuk kelompok belajar sesama guru. 4. Mengikuti seminar, webinar, lokakarya, workshop, dan lain-lain. Berikut dokumentasi saya ketika menjadi coaching bagi guru lain dan bersikap mandiri dan kolaboratif. Peran dan nilai guru penggerak selanjutnya yaitu bagaimana saya bisa mendorong kolaborasi dan bersikap kolaboratif dan inovatif di dalam lingkungan sekolah. Adapun kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama, mengadakan program literasi bagi siswa, dan yang kedua, mengadakan program P5. Berikut merupakan dokumentasi peran saya dalam mendorong kolaborasi baik dengan siswa dan rekan sejawat saya di sekolah. Bagaimana juga saya memiliki nilai kolaborasi dan inovatif di lingkungan sekolah. Berikut merupakan kegiatan
contoh-contoh yang saya lakukan di sekolah. Peran dan nilai guru penggerak selanjutnya yaitu saya dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan melakukan reflektif dan berpihak pada murid, di mana di setiap akhir pembelajaran bersama murid merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian membuat refleksi di setiap kegiatan bersama rekan sejawat, dan saya merefleksi diri dari kejadian yang saya lakukan pada hari tersebut. Berikut dokumentasi peran mewujudkan kepemimpinan murid dan bersikap mempunyai nilai reflektif dan berpihak pada murid. Perasaan yang saya rasakan ketika mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Namun, saya merasa senang dapat bergabung dengan calon guru penggerak lain yang hebat-hebat dengan diberikan kesempatan untuk belajar menambah wawasan untuk dapat melakukan perubahan di sekolah yang dimulai dari diri sendiri. Bergerak mengembangkan kemampuan saya sehingga tergerak memajukan sekolah dengan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah. Dengan hal tersebut, saya berharap dapat menggerakkan rekan sejawat di sekolah saya untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Adapun ide atau gagasan yang timbul, yang pertama, saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan hasilnya berupa produk yang berbeda atau berdiferensiasi produk. Yang kedua, dalam pembelajaran dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pelajaran yang dapat saya ambil setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, peserta didik sangat antusias mengikutinya. Ketika peserta didik diberikan tugas-tugas untuk membuat tugas tersebut sesuai dengan ide peserta didik masing-masing, sesuai dengan kodrat zamannya pada saat ini. Contohnya, ketika peserta didik mempelajari materi novel pada kelas 12, kemudian ditugaskan dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat peserta didik atau berdiferensiasi produk. Berikut merupakan contoh-contoh tugas dari siswa saya. Di sini tokohnya ada Tara, Lisa, dan Mas Terca. Tara itu dia kayak temen sepupunya si Sandi, tokoh utamanya itu. Tara itu dia sifatnya santai, periang, dan berbakat dalam bahasa. Lalu ada Lisa itu kakaknya Sandi. Lisa itu sifatnya dia itu periang, heboh, dan fanatik, penggemar fanatiknya Theo. Terus berikutnya ada latar atau setting. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempatnya terutama dari Seoul, waktunya itu Senin pagi 4 tahun lalu dan lain-lain. Latar suasananya itu romantis, tegang, sedih. Di masa Orde Baru. Sini ada tokoh-tokohnya beserta tokohannya. Yang pertama ada Bimo Laut, cerdas, tangguh, dan baik hati. Kinan, cantik dan tangguh. Asmara, lugu, cantik dan baik hati. Sunu, Alex, Daniel, Gala, Gusti, Ahmad, Coki, dan Naratama, solid dan tangguh. Alurnya yaitu campuran atau maju mundur. Latarnya berada di daerah Jawa Timur dan ada juga di Jakarta. Yang kelima ada latar waktu dari tahun 1991 sampai dengan 2008. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang buku yang telah saya baca, judulnya Tulisan Sastra. Tulisan Sastra ini ditulis oleh Teten Lova, penerbitnya Love Prince. Tahun terbitnya 2020, jumlah halamannya ada 343 halaman. Jadi tulisan sastra ini menceritakan tentang sastra, si anak tengah dari keluarga Pak Suyadi. Dia merupakan sosok yang humoris, sikapnya selalu membuat kita geleng-geleng kepala, juga dapat membuat tertawa. Sastra
membawa ceritanya. Ferdiansyah dari 12/2. Novel yang saya baca itu berjudul Laut Bercerita. Jadi sinopsis dari novel ini adalah tentang Biru Laut, yaitu seorang mahasiswa dari UGM yang menyukai sastra. Nah, selama ia menjadi mahasiswa, ia bergabung ke dalam beberapa organisasi. Di dalam organisasi tersebut, ia tidak hanya membahas tentang sastra, melainkan juga mereka Laut dan teman-temannya melakukan gerakan aktivis guna untuk melawan ketidakadilan. Selanjutnya, dampak positif yang saya rasakan dapat merubah pola pikir dengan menerapkan pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Sebagai seorang pendidik harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, melakukan refleksi untuk melihat kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Sekian aksi nyata saya pada modul 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia untuk Bapak dan guru hebat di seluruh Indonesia.